Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan proyek kami yang berjudul Water Level Monitoring System berbasis web. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gus Yandansa. Dan saya Afandi Abdul Aziz. Kemudian saya Muhammad Ramendriawan. Untuk selanjutnya, kenapa kami memilih judul ini? Karena menurut kami judul ini cukup relevan karena kan di daerah saya sendiri sering terjadi banjir dan juga banyak bencana-bencana banjir di daerah lain. Nah, itu jadi tujuan utama kita dan fokus kita untuk pertama karena menurut kita terjadinya banjir karena kurangnya informasi kepada masyarakat tentang bahaya banjir dan cara menanggulanginya. Kemudian di water level ini kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat secara real time tentang keadaan sungai dan ketinggian air. Oke, Kemudian untuk tujuan proyek, tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memantau tinggi permukaan air secara real time menggunakan sensor ultrasonik dan Node MCU ESP8266. Data dari sensor akan dikirim ke server dan ditampilkan pada dashboard web yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Sistem ini juga memberi notifikasi status seperti normal, siaga, ataupun bahaya berdasarkan ketinggian air yang terdeteksi. Kemudian untuk fitur utama sistem ini, di sini ada monitoring data yang dari web ada level air saat ini, yang ketika status aman akan muncul warna hijau. Kemudian untuk yang kuning ada status waspada, dan untuk yang merah ada status bahaya. Nah, kemudian ini juga ada grafik riwayat 1 menit terakhir. Jadi grafik ini akan terus update secara real time dengan ketinggian air yang eh, ada di sensor. Kemudian di sini juga kita bisa mengekspor data. Kemudian kita juga bisa melihat peta lokasi. Jadi kita bisa melihat lokasi sungai-sungai ataupun tempat yang bisa menjadi eh, banjir itu terjadi. Nah, contoh seperti ini. Jadi kan ini dekat dengan sungai, di mana yang akan ditakutkan banjir tersebut bisa meluap. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. oke baik. Di sini teknologi yang digunakan yang dimaksud apa aja sih perangkat yang kita pakai untuk water level kita. Nah, jadi di sini kita menggunakan yang namanya sensor HC, sensor ultrasonik. Nah, fungsinya sensor ultrasonik ini itu adalah untuk mengukur ketinggian air dan kerendahan air. Jadi semisal emang airnya itu sudah menaik, maka sensor untuk persenanya juga bakal menaik. Kalau misalkan rendah itu juga sensor bakal rendah. Lalu di sini kita menggunakan Node MCU ISP8266. Nah, ini adalah otak dari perangkat IoT kita ya yang menghubungkan antara WiFi dan sensor HC. Lalu di sini kita menggunakan lampu. Lampu ini digunakan untuk mendeteksi kalau semisal Notifikasi lah. notifikasi visual. Jadi kalau semisal emang berbahaya itu akan merah, kalau misalkan rendah itu biru, kemudian kalau misalkan standar biasa aja itu warnanya hijau. Dan di sini kami juga menggunakan miniatur rumah-rumahan lalu baskom. Kemudian untuk dampak dan keunggulan, sistem ini udah diuji berhasil menampilkan data air secara real time. Proyek ini juga bisa diterapkan pada berbagai situasi seperti pemantauan tangki air rumah, sungai, dan waduk, dan yang lain-lainnya tentang pemantauan air itu bisa berbahaya atau ya kita bisa memantau air itu bisa berbahaya atau tidak. Dan untuk kelebihannya tersebut ini adalah menjadi efisiensi waktu untuk masyarakat bisa melihat keadaan air itu sekarang dan juga serta pengurangan inspeksi manual hingga 80%. Oke,
untuk tantangan dan pembelajaran akan diajarkan oleh teman saya, Mas Gozi. Tentunya dalam proses pengembangan kami juga mengalami sebuah tantangan. Yang pertama yaitu jaringan koneksi yang tidak stabil, kemudian keterbatasan waktu pengujian, lalu terjadinya error dalam pengkodingan. Namun kami belajar banyak tentang pentingnya manajemen waktu, lalu tentang pentingnya sebuah manajemen waktu, komunikasi tim, serta kemampuan pemecahan masalah teknis secara berkelompok. Kemudian kita lanjut ke demo tentang proyek kita. Silakan diangkat. Nah, jadi angkat dikit, Mas. Nah, di sini kita menggunakan baskom. Ya, anggap saja nih miniatur baskom ini adalah sungai. Jadi di sini kita menggunakan sungai, kemudian menggunakan miniatur rumah, lalu ada lampu untuk apa namanya? Notifikasi visual. Lalu untuk geser dikit di sini untuk sensornya kita taruh tengah, anggap saja nih seperti sungai dan ini sensor untuk melihat ketinggian air bagaimana. Kemudian untuk not MCU-nya berada di dalam rumahnya, kami sudah modifikasi gimana agar not MCU-nya bisa masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kita lanjut ke proses ini. Kita belum menggunakan air ya, karena kan di sini jika gambaran air meluap maka lampunya juga akan berwarna merah dan ada di dashboardnya juga berwarna merah. Kemudian jika warna hijau, warna kuning, bentar. Ini kita kan. Nah, kalau di sini jika ketinggian air berada dalam ketinggian yang waspada, maka lampu akan berwarna kuning. Lalu kalau ketinggian air dirasa aman, maka akan berwarna biru. Jadi untuk proyek ini emang sudah terstruktur dengan mengatasi untuk bencana, bukan mengatasi, lebih ke arah memberi informasi kepada masyarakat kalau semisal emang air yang pada sungai atau air yang telah dipasangkan dengan proyek IoT kita itu sedang berbahaya kalau semisal memang airnya tuh di atas. Lanjut Mas Rama. Ya, mungkin tambahan dari aku di sini kan kita belum mengecek nih ekspor datanya itu bisa atau tidak. Mari kita coba lebih dahulu. Nah, di sini data sensor sudah bisa masuk. Kemudian kita cek. Atas. Nah, di sini udah ada updatean yaitu dari tanggal 15 bulan 6 itu hari ini. Nah, di sini data sudah masuk ya. Iya, jadi untuk data kita hitung misalkan itu ada 1 berarti itu 10%, kalau misal itu 2 itu 20%, dan seterusnya. Kalau 9 itu 90%. Jadi emang kita menggunakan apa angka persenan kayak genap 10%, 20%, 30%. Dari awalnya tuh dari 10 cm ya? Ya. Oh ya, untuk apa namanya? Di sini kita udah mengukur dari antara ketinggian dari baskom hingga apa namanya? Sensor HC kita itu udah berapa senti. Kemudian diganti ke dalam bentuk persenan gitu. Iya. Jadi kalau bisa kita secara real time mungkin kita lebih dirubah lagi untuk apa namanya? Logika dalam pengukurannya. pengukuran. Oke, mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.